Siapkan hati kita untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Terima kasih Tuhan, menyembah Engkau Tuhan, layakkan kami untuk menyembah Tuhan. Haleluya, kuduskan pikiran kami. Kami mohon urapan atas kami. Kami perlu urapan Tuhan. Kami buka hati untuk roh-Mu Tuhan. Kami mengenal roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami merindukan roh-Mu. Itu bagianku.
Kita bersyukur karena Tuhan memberi kita kesempatan untuk ada di sini pada hari ini. Saya percaya Bapak Ibu, ini adalah kesempatan terbaik. Amin. Karena kita harus bersekutu dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan dalam suasana yang luar biasa, di mana kita bisa merasakan ketenangan, sukacita, dan damai sejahtera. Ada satu pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan banyak orang. Dia katakan apa? Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan yang dunia tawarkan. Hari ini saya mau membagikan suatu kebenaran firman Tuhan yang judulnya adalah suatu keadaan atau situasi yang diharapkan atau cita-citakan oleh semua manusia, yaitu semua manusia mengharapkan dalam perjalanan hidupnya, baik rumah tangga, pekerjaan, pergaulannya, dia itu mengalami keadaan yang aman, yang damai, yang tenang. Jadi judul khotbah saya hari ini adalah Tuhan yang memberikan keamanan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi kita semua menyadari bahwa tidak ada satupun orang yang mengharapkan kehidupannya kacau, rumah tangganya kacau, pekerjaannya kacau, tidak ada. Hanya orang gila yang seperti itu. Nah, sebelum kita membahas tentang keamanan ini, Bapak Ibu, saya mau kita baca terlebih dahulu dari firman Tuhan yang saya persiapkan dari Kitab Mazmur pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Saya akan bacanya perlahan-lahan, Bapak Ibu bisa menyimaknya baik-baik dan memperhatikannya. Perikopnya mengatakan doa pada malam hari untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, ini adalah ucapan seorang raja petinggi di Israel, yaitu Raja Daud, di mana Daud ini orang yang dipilih oleh Allah secara langsung. Bahkan dia itu memiliki pengaruh yang luar biasa. Bahkan kehebatan Daud itu didengar oleh semua bangsa-bangsa di bawah kolong langit waktu itu. Namun Daud sangat menyadari dengan pasti dan jelas bahwa meskipun aku punya kekuasaan, kekuatan, memiliki banyak harta, namun dia menyadari bahwa damai, kenyamanan, ketenangan itu hanya diberikan oleh Tuhan. Bukan uangnya yang banyak, bukan kemampuannya untuk melakukan banyak hal, bukan. Tetapi dia mengatakan di bagian terakhir dari nas yang kita baca, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan aku diam dengan aman. Nah, inilah judul saya, yaitu Tuhan yang memberikan keamanan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika seorang Daud, raja yang sangat terkenal dari zamannya bahkan sampai ke zaman kita saat ini,
dia mengklaim, menyadari bahwa tidak ada keamanan yang kita miliki dari diri kita sendiri. Hanya Tuhan yang memberikan itu. Sebanyak apapun harta yang kita kejar, kebahagiaan di dunia ini kita kejar, itu tidak mampu memberikan keamanan. Tidak. Itu hanya memberikan kita ketentraman yang palsu. Alkitab katakan demikian. Mungkin kita happy, kita senang dengan apa yang kita upayakan, kita kejar di dunia ini, tetapi itu palsu. Tidak lama lagi dia akan membantingkan engkau, dan engkau tidak berdaya. Dan dari kebenaran ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya melihat bahwa keadaan ini adalah cita-cita semua orang. Amin. Tidak ada yang merindukan hidupnya kacau balau. Tidak ada yang menciptakan keluarganya berantakan. Tidak ada yang mengharapkan usahanya gagal kacau balau. Tidak ada. Semuanya mau aman. Amin. Tetapi kebanyakan orang mencari keamanan di tempat yang salah. Itu masalah. Mereka mencari keamanan dengan sesuatu yang palsu, yang menyenangkan sesaat, membuat happy seketika. Pada itu membawa malapetaka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan, mungkin di dalam duniamu, lingkunganmu, pekerjaanmu tidak memberikan jaminan bahwa engkau aman. Engkau tahu satu hal, karena memang Tuhan yang memberi keamanan. Mungkin uangmu tidak menjamin hidupmu aman. Bahkan kemampuanmu, keluargamu tidak menjamin. Sebab memang itu semua tidak menjamin. Hanya Tuhan yang bisa memberikan keamanan yang pasti. Itulah sebabnya jangan engkau ragu dengan tindakan keputusanmu mengikuti Tuhan. Karena ini adalah keputusan yang mendatangkan apa yang sedang kita cita-citakan, yaitu keamanan atau damai sejahtera. Itulah sebabnya Yesus mengumumkan, damai sejahtera yang kuberikan tidak pernah sama yang dunia tawarkan. Banyak kemewahan di dunia, banyak kedamaian, sukacita, happy, bahagia, tapi semuanya palsu. Buktinya banyak orang kaya menderita, orang miskin menderita, tapi hanya orang bersyukur yang happy. Amin. Dia kurang, dia sakit, tapi karena dia bersyukur kepada Tuhan, dia tetap senang hidupnya. Salah satu contohnya adalah Bapak Ibu yang ada dalam ruangan ini. Amin. Kita semua orang sukacita karena kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Jadi dalam perjalanan kehidupan kita, karena kita mengikuti Tuhan, mungkin dunia tidak menjamin keamananmu. No problem. Tidak usah takut. Mungkin dunia tidak adil bagimu, karena engkau sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Ingatlah satu hal, bahwa cita-citamu ada di tangan Tuhan yang engkau sembah itu. Cita-citamu ada di tangan Tuhan yang dimana engkau tinggalkan waktumu pergi bertemu Tuhan. Dia menjamin itu bagimu. Nah, dari nas yang kita baca, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mau belajar dari seorang tokoh yang bernama Daud, di mana dia itu seorang pembesar, orang yang hebat dan luar biasa. Saya membayangkan seperti ini, Bapak Ibu. Seorang penguasa yang ada di Timur Tengah, bahkan dikenal di seluruh bangsa di bawah kolong langit pada waktu itu. Dia mengatakan bahwa keamanan itu pemberian Tuhan. Jadi jika dia yang hebat mengakui bahwa dia tidak aman tanpa Tuhan, saya yakin orang bawahannya juga begitu. Karena orang di bawah dia itu tidak memiliki kemampuan seperti Daud, tidak punya, tidak miliki tahta, tidak punya. Tetapi dia katakan, tahta ini, kerajaan ini tidak memberikan saya keamanan, hanya Tuhan yang beri. Bapak Ibu bisa bayangkan ini? Bisa rasakan betapa dahsyatnya Allah yang kita sembah, yang kepadanya kita banyak yang kita harus korbankan asal kita dekat dengan dia. Karena dia itu adalah pribadi yang menjamin keamananmu, keamanan rumah tangga, keamanan pekerjaan, dan lain sebagainya. Dia itu adalah Tuhan. Nah, Daud mengatakan bahwa hanya Engkaulah ya Tuhan, hanya Engkau, tidak ada yang lain yang memberikan aku diam dengan aman. Dan saya pastikan orang dekat-dekat Daud ke bawah itu mereka meneladani hal itu.
Karena secara logika mereka pasti berpikir, jika tuanku saja tidak bersandar kepada tahtanya yang begitu agung dan mulia, dan hartanya yang begitu banyak, dan istri-istrinya juga, ada 7 istri Daud, kita tidak boleh istri 7. 1 cukup. Tidak boleh lebih. Dengar bapak-bapak ya, jangan cari istri lagi. Kalau Pak Sandi boleh, karena belum punya nih. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Daud yang memiliki kemuliaan yang begitu besar, tetapi dia mengatakan, Tuhan yang memberi keamanan, bukan tahta, bukan harta, bukan kemampuan, bukan, tapi Tuhan. Dan di dalam nats yang kita baca, kita melihat beberapa hal penting, sikap dari orang yang menaruh keamanannya kepada Tuhan, seperti yang Daud katakan dalam doanya ini. Dia katakan di ayat yang kedua demikian, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah. Jadi poin yang pertama ini saya beri judul bahwa Daud hidup bergantung kepada Allah, kepada Tuhan. Gimana kita ingin caranya mau gantung kepada Tuhan, Pak? Pakai tali ke rantai. Banyak orang itu cara berpikirnya itu memang semuanya lahiriah. Betapa tertutupnya hati nurani orang itu tentang kebenaran. Bagaimana dia bisa melihat kebenaran kalau dalam pikirannya hanya duniawi saja, kesenangan duniawi, pesta pora, kemabukan dan lain sebagainya. Dia tidak mampu mengidentifikasi kebenaran. Mungkin dia Kristen, tapi dia tidak akan mungkin bisa mengenal Tuhan dengan jelas, sama seperti ahli Taurat, orang Farisi. Mereka itu orang percaya kepada Allah semesta alam, tapi mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Daud menyadari bahwa keamanan dari Tuhan, itulah sebabnya dia hidup bergantung kepada Allah. Kita lihat dari ayat yang kedua ini, bahwa Daud datang kepada Allah membawa pergumulannya atau berdoa kepada Tuhan. Dia katakan, apabila aku berseru. Berseru itu berbicara tentang doa, Bapak Ibu. Berseru kepada Tuhan atau komunikasi dengan Tuhan itu doa. Amin. Kalau ngomong dengan tetangga itu bukan doa, itu percakapan, ngobrol atau ngerumpi. Jadi sesuatu yang engkau bicarakan dengan Allah atau Tuhan, itulah doa. Jadi ini ada ilmu baru ya. Orang kan tanya, apa itu doa? Berkomunikasi dengan Tuhan. Apa itu doa? Nafas. Banyak sekali. Tetapi doa itu Bapak Ibu sesuatu yang engkau ungkapkan kepada Allah. Kalau ungkapkan kepada setan, itu bukan doa. Itu mantra. Jadi tahu bedanya doa dan mantra. Ngomong dengan kuburan itu juga jampi-jampi. Tapi ngomong dengan Tuhan, itulah doa. Dan Daud menunjukkan sikapnya sebagai orang yang bergantung kepada Allah. Dia itu berdoa kepada Tuhan. Karena bangsa Israel itu merupakan pilihan atau umat Allah menjadi contoh kepada dunia, supaya dunia mengenal Allah melalui orang Israel. Karena mereka itu untuk meneruskan kasih Allah meskipun mereka memberontak. Tapi Allah tidak bisa mengubah keputusannya. Dia tetap mengasihi mereka. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Daud itu bergantung kepada Allah. Dilihat dari dia membawa seluruh hidupnya kepada Tuhan di dalam doanya. Dia bergumul, berdoa kepada Tuhan. Dia membawa anak istrinya, dia membawa pekerjaannya, dia membawa kerajaannya di hadapan Tuhan. Bahkan salah satu doa Daud, apa dia katakan? Tuhan, sesungguhnya aku tidak punya kemampuan untuk memimpin bangsa ini. Beri aku hikmat Tuhan, agar aku mampu menimbang perkara di antara bangsa ini, supaya aku tidak salah membuat keputusan. Jadi dia bergumul untuk bangsa itu. Jadi di sini kita melihat Bapak Ibu, Daud yang sudah diberi amanat penuh jadi raja bagi bangsa Israel, dia menyadari tanpa Tuhan aku tidak bisa. Jadi dia berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu, orang yang bergumul sungguh-sungguh kepada Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, mungkin keadaanmu itu tetap tidak memberi engkau aman, tetapi berdoalah terus, sebab pribadi yang kau datangin itu dialah yang menjamin keamananmu. Mungkin tidak sekarang,
Mungkin tidak besok, tetapi ingat, pegang baik-baik janji ini. Inilah juga yang kupegang sampai hari ini. Itulah makanya saya pun tidak gentar, tidak takut. Kenapa? Karena keamananku ada di dalam Tuhan. Mungkin keamanan itu saat sekarang belum kulihat dengan terang benderang, karena saya pastikan keamanan yang Tuhan sediakan tidak pernah engkau datang ke situ sebelumnya. Dan kalau engkau sampai di situ tidak mau kembali, ya, keamanannya itu melampaui segala sesuatu. Kedamaiannya itu melebihi dari semua yang kita cita-citakan, bahkan yang kita hayalkan. Orang kan kalau menghayalkan tidak bayar ya, hayal yang tinggi-tinggi. Dan saya mau katakan bahwa hayalanmu belum sampai kedamaian yang Allah sediakan, terlalu besar. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saya mau kita pastikan dalam diri kita bahwa keadaan apapun yang kau miliki, engkau harus sungguh-sungguh kepada Dia. Karena Dialah yang menjamin itu bagimu. Dia yang akan memberikan itu kepadamu tanpa mempertimbangkan pendapat orang lain. Nah, Dia hanya butuh kamu, butuh kita. Itulah sebabnya jangan engkau lemah semangatmu di dalam Tuhan. Amin. Paulus berkata, biarlah rohmu menyala-nyala. Jangan lemah-lemah, jangan. Bernyala-nyala itu artinya kita memiliki energi yang luar biasa terus di dalam Tuhan. Semangat seolah-olah seperti kesaksian salah satu orang. Dia dari seberang, dia pernah berkata sama saya begini, Pak Riko, aku ketika habis ibadah hari Minggu, baru aja aku sampai di luar gereja, pinginnya aku masuk lagi, beribadah lagi. Bapak Ibu tahu, inilah semangat yang saya maksud. Seolah-olah pinginnya di dalam gereja, dalam arti yaitu beribadah terus, menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Inilah semangat itu. Semangat inilah yang saya maksud untuk kita miliki. Kenapa? Karena kepada Dia yang kita korbankan banyak hal akan menjamin keamanan, damai sejahtera, ketenangan yang kita upayakan. Bapak Ibu, saya mau tanya, orang-orang yang suka minum mabuk, apa yang mereka cari? Cari kesenangan. Apakah dia dapat kesenangan itu? Ya, menurut dia dapat, tapi padahal tidak. Yang melakukan pesta pora, banyak lagi kesenangan di dalam dunia ini. Bahkan saya juga pun tidak sanggup menyebutnya satu persatu. Tujuannya apa? Mencari kesenangan. Tidak mungkin orang melakukan itu untuk mencari masalah, bukan. Tapi mencari kesenangan. Itulah yang saya maksud, bahwa kesenangan yang ada di dunia ini, kata orang Timur, itu tipu-tipu saja katanya. Itu tipu-tipu itu. Makanya si Abdur bilang, stop tipu-tipu katanya. Stop tipu-tipu. Dunia sekarang dunia tipu-tipu. Kalau dulu dunia katanya siapa itu? Panggung sandiwara. Tapi orang sekarang bilangnya dunia ini penuh dengan tipu-tipu. Mau Bapak Ibu ditipu? Banyak orang yang suka ditipu. Ya, kesenangan itu salah satunya. Mau dia ditipu dengan kesenangan yang palsu, yang justru menjebak dirinya. Banyak orang mau ditipu, banyak. Mungkin persentasenya bisa 90%, kecuali orang yang dalam ruangan ini tidak mau ditipu. Karena orang yang tidak mau ditipu adalah orang yang mau dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah membawa sesuatu yang palsu. Tapi dunia ini membawa kepalsuan banyak. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Daud menyadari hal ini sehingga dia berdoa kepada Tuhan. Dia bergantung kepada Allah dengan tanda dia berdoa. Dia datang kepada Tuhan, membawa hidupnya, rumah tangganya, pekerjaannya, semua orang dia doakan. Bahkan juga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat ayat ini, dia katakan begini, di dalam kesesakan engkau membenarkan, engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memperhatikan perkataan ini sepertinya menggelitik. Kenapa? Karena Daud ini adalah
manusia pilihan Tuhan. Beda dengan Saul. Saul itu jadi raja pertama orang Israel itu Saul, Bapak Ibu. Ingat ya, Saul bukan Daud. Daud itu raja kedua. Beda dengan Daud. Daud itu raja yang memang muncul dari hatinya Allah sendiri. Bapak Ibu, dan Daud juga menyadari itu. Daud tahu bahwa dia orang yang dipilih oleh Tuhan. Namun Bapak Ibu lihat waktu dia berdoa, "Ya Tuhan, kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku." Dia tidak membuat statusnya sebagai orang yang dipilih Allah sebagai jaminan bahwa apa yang dia minta Tuhan lakukan. Tidak. Ini adalah sikap merendahkan hati di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Allah. Saya ini adalah pilihanmu Tuhan. Tolong lakukan A, lakukan B bagiku. Nah, kayak gitu. Tetapi dia katakan di sini, "Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku." Kira-kira kalau si Adil minta sesuatu sama Pak Yusuf, apakah otomatis semuanya diberi, Pak? Enggak kan? Ya, Adil harus berlutut dulu. Berlutut kah? Gimana caranya menyenangkan hati ayah supaya dia kasih mobilnya Bapak? Jadi Daud juga begitu. Artinya kita harus menunjukkan sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Amin. Daud menunjukkan itu karena memang menurut Daud, yaitu orang yang memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan, jabatan, dan tahta, tidak ada keamanan yang dapat aku kerjakan dari tanganku sendiri. Tidak ada. Dari pikiranku, dari semua yang aku miliki, tidak ada. Hanya Tuhan. Itulah sebabnya dengan kusuk dia harus bersujud di hadapan Tuhan. Berdoa sampai bila perlu sampai mati. Kenapa? Karena memang tidak ada cara lain. Hanya Tuhan yang memberi keamanan. Bapak Ibu, ini suatu hal yang luar biasa sekali untuk kita renungkan baik. Betapa seorang Daud yang adalah raja pilihan Allah sendiri, orang yang ditentukan oleh Tuhan, dia tetap begitu kusuk di hadapan Tuhan. Doanya tidak main-main. Dia tidak mau doanya sekedar formalitas, tidak mau. Dia tidak mau doanya sekedar kewajiban orang percaya, tidak mau. Pokoknya lebih dari sekedar seremonial agama Kristen. Tidak seperti itu. Tetapi dia betul-betul ingin menyentuh hati Allah. Ada kan lagu itu? Hanya dekat Allahku, rasa tenang hati. Itu lagu inspirasi dari Mazmur Daud. Karena memang dia mengalami menyentuh hati Allah. Itu mendatangkan sesuatu yang tidak sanggup kita bayangkan. Mari kita menyentuh hati Allah. Amin. Datang di hadapan Tuhan tanpa pertimbangan waktu yang sudah kita korbankan, pertimbangkan uang atau tenaga atau ide yang sudah kita berikan. Jangan pertimbangkan itu. Tetapi dekatkan diri dengan Tuhan sampai hati Allah disentuh oleh hadirat, oleh kedatangan kita, sehingga Tuhan tidak mampu menahan berkat yang dia miliki untuk dia lepaskan kepada kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kita semua yakini bahwa Tuhan itu tidak hanya memiliki 1 atau 2 atau 3 berkat saja dia miliki, tetapi semuanya Tuhan miliki. Tapi mau nggak kita menggapai semua itu? Mau nggak kita mengambil itu dari tangan Tuhan dengan cara yang Tuhan mau? Inginkah kita untuk memperoleh itu semua? Bahkan dalam nats ini, di ayat yang sama, Daud berdoa kepada Tuhan karena memang dia menyadari bahwa sesungguhnya yang aku punyai ini hanyalah kepunyaan Tuhan, milik Allah semata-mata. Kalau aku masih memperolehnya hari ini, itu karena Tuhan izinkan. Bapak Ibu tentu tahu cerita tentang Ayub. Ayub itu tidak ada yang dia kurang. Semuanya ada, bahkan ternak
peternakannya banyak. Bahkan dikatakan sampai beratus-ratus kandang ternaknya, bukan ratus ekor Bapak Ibu, ratus kandang. Dan anak-anaknya baik, semua dia miliki. Tapi dalam sekejap mata Tuhan izinkan itu semua diambil dari tangan Ayub. Jadi saya mengingat gambaran itu memang benar, bahwa tidak semua yang kita miliki hari ini Tuhan izinkan kita miliki. Dan kalaupun Tuhan izinkan kita miliki, ingatlah satu hal, bahwa itu semua punya Tuhan. Amin. Kalau Tuhan mau ambil, Dia akan ambil. Bapak Ibu, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tetap. Tidak ada. Hanya Tuhan yang tetap. Hanya Tuhan yang continue. Makanya Alkitab katakan Allah itu tetap sama, baik kemarin, hari ini, maupun hari depan. Samanya bukan berarti kayak kemarin terus bentuknya kecil, bukan. Artinya kasihnya tidak pernah berubah. Kita harus siap sedia baik atau tidak baik keadaannya. Dalam arti ketika semuanya ini ada perubahan, kita juga harus siap. Harus Bapak Ibu, amin. Karena apa? Dunia ini bukanlah jaminan, Tuhanlah jaminan kita. Kalau kita di dalam Tuhan, maka apapun keadaannya, kita harus siap. Jadi Daud menyadari bahwa semua yang dia miliki dan tanpa Tuhan, maka semua itu tidak ada artinya. Itulah sebabnya Paulus dulu pernah berkata, salah satu tokoh yang terkenal juga di kalangan orang Yahudi, dia bilang, apa yang aku punyai dulu, itu justru jadi sampah karena mengenal Kristus. Jadi harta, jabatan, kedudukan yang dia miliki sebelum mengenal Yesus, itu sangat wow kelihatannya. Tapi waktu dia mengenal Tuhan, rupanya itu semua sampah. Makanya dia tendang itu jauh-jauh, karena dia lebih memilih Yesus. Nah, poin yang kedua Bapak Ibu, yang pertama adalah Daud itu bergantung kepada Allah, ditandai dengan hal-hal di atas tadi. Dan yang kedua, di ayat 3 dan 4 kita lihat, Daud berkata, hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ini adalah sebuah rintihan hati Daud melihat lingkungan di sekitar dia yang suka mencela Daud dengan sikap hidupnya. Bahkan orang-orang mencari perkara sia-sia. Namun di situasi dan keadaan itu, Daud juga bersaksi. Dia katakan di ayat 4, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Daud itu berada di tengah angkatan yang jahat, namun dia bersaksi bahwa apa yang kalian kejar tidak mampu kalian dapat, sebab Allah memberikan apa yang kalian cari kepada orang yang Dia kasihi. Daud bersaksi bahwa tidak ada satu apapun yang kalian upayakan ingini dapat kalian capai dengan cara kalian, karena Allah memberi itu kepada orang yang Dia kasih. Bapak Ibu juga mungkin ingat satu ayat firman Tuhan, percuma kalian berlelah-lelah, tapi Allah memberikan makan itu kepada anaknya yang tidur. Tapi bukan berarti kita harus tidur. Yang dimaksudkan adalah orang yang dekat dengan Allah, itu yang Allah perhatikan. Itu yang Allah utamakan. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keputusanmu, pilihanmu untuk mengikuti Tuhan sungguh-sungguh, mungkin itu akan merugi dalam hal materi, merugi dalam hal hubungan, merugi dalam banyak hal yang lain. Tapi engkau harus tahu pasti, hari ini tanamkan dalam pikiranmu, sebab Tuhan yang memberi keamanan. Amin. Bukan harta atau tetangga, bukan orang lain, tetapi Tuhan. Itulah sebabnya waktu yang kau kurbankan untuk dekat dengan Tuhan, saya percaya Allah bayar 100 kali lipat. Yesus pernah berkata, jika engkau meninggalkan saudaramu, pekerjaanmu, hartamu, demi aku, engkau mendapat 100 kali lipat. Janji Tuhan bukan 2 atau 3 atau 4, tapi 100 kali lipat. Bayangkan 100 kali lipat. Itu salah satu ayat yang saya pegang waktu saya tinggalkan kampung saya dan pergi ikut Tuhan.
Ayat itu yang kupegang. Kenapa? Bapak Ibu mungkin berpikir, biasa aja. Oh, enggak biasa Bapak Ibu. Kenapa? Saya dari NTT datang ke Kalimantan, bawa uang 5.000 rupiah. Tujuannya apa? Pergi sekolah. Ada yang sanggup begitu? Saya juga tidak sanggup, tapi karena Tuhan yang menuntun saya akhirnya sanggup. Nggak percaya kayaknya Bapak Ibu. Saya memang dari kampung punya uang 400.000, beli tiket 395.000, sisa uang di kapal 5.000, 4 hari 5 malam di kapal. Dari NTT ke Kalimantan, ke Tarakan. Kenapa? Satu ayat yang saya pegangnya itu, jika hari ini engkau berani meninggalkan saudaramu, ternakmu, sawahmu, ladangmu, karena aku, engkau akan mendapat 100 kali lipat. Dan saya melihat bukti dari perkataan firman itu. Saya melihatnya, menyaksikan, mengalaminya, bukan cuma melihatnya. Kita jangan sampai cuma melihat, harus mengalami. Amin. Dan untuk mengalami, kita harus melakukannya. Harus berani melakukannya. Jadi Daud di sini, dia juga bersaksi bahwa percuma kalian mengejar hal itu dengan cara duniawi, tetapi Allah sudah menentukan orang yang dikasihnya untuk memperoleh itu semua. Ada lagi satu ayat firman Tuhan yang sangat bergemang di dalam hatiku. Percuma banyak pahlawan mengawal kota, tetapi Allah mempercayakan kota itu kepada satu orang yang Dia kasihi. Dan saya mau katakan, Bapak Ibu, inilah satu orang itu, mempercayakan Malinau, mempercayakan Indonesia. Kenapa? Karena bukan tanpa alasan kita masih aman sampai hari ini, Bapak Ibu. Ingat, banyak fakta di dalam Alkitab mengatakan orang yang percaya yang membuat dunia itu aman. Sodom dan Gomora mau ditunggang balikan oleh Allah, tapi Allah minta keputusan Abraham. Bapak Ibu bayangkan, Abraham orang yang percaya kepada Tuhan, Allah mau menunggang balikan Sodom dan Gomora karena begitu jahat kota itu. Tapi sebelum Allah melakukan itu, Dia berdiskusi dengan Abraham. Siapa Abraham? Orang percaya. Bapak Ibu mau ketika Allah membuat keputusan, Dia minta, Pak Yehuda, gimana kira-kira kalau saya mau lakukan ini? Pak Sandi dan kita semua di sini. Itu luar biasa. Betapa orang percaya itu bernilai tinggi di hadapan Tuhan, dan keputusannya dibutuhkan oleh Allah. Sehingga Abraham bilang, oh Tuhan, janganlah Tuhan, kiranya 50 yang benar di sana, janganlah Engkau tunggang balikan. Sampai ke 5 orang. Buktinya tidak ada 5 orang. Padahal Allah sudah mendengar keputusan Abraham. Saya juga percaya, sangat percaya sekali Bapak Ibu, kalau Malinau masih aman karena ada orang percaya di sini. Makanya jangan lepaskan kepercayaan kita. Jangan sia-siakan apa yang kita pegang, iman kita. Tetapi itu harus didorong terus, disemangatin, dimaju terus, dikembangkan iman kita. Karena saya yakin mungkin sampai peradaban manusia itu musnah, Malinau tetap aman karena ada orang percaya di sini. Saya yakin sekali itu. Karena goncangan mulai dari yang terbang maupun yang berenang, semuanya sudah tenggelam, sudah jatuh, sudah hilang. Mulai dari gunung sampai ke lembah, semuanya sudah goncang. Siapa yang belum goncang? Orang yang ada di dalam Tuhan. Itu saja yang belum goncang. Dan bagian yang terakhir, Bapak Ibu, poin yang terakhir di ayat 6, Daud katakan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Ini ada kaitannya dengan pola atau hukum yang terjadi di zaman Perjanjian Lama. Kalau Bapak Ibu pernah melihat, Raja Saul pernah memberi persembahan kepada Allah, dan justru itu mendatangkan kutuk bagi bangsa Israel. Kenapa? Karena dia mempersembahkan persembahan yang tidak benar kepada Tuhan. Bahkan ada lagi seseorang yang membawa persembahan api asing ke hadapan Allah. Karena di dalam bangsa Israel itu ada hukumannya, ada istilahnya persembahan pagi dan persembahan petang. Ada persembahan penghapus salah, penebus dosa, dan hutang darah. Ada. Tidak boleh salah memberikan persembahan itu. Dan Daud mengatakan di sini, persembahkanlah korban yang benar di hadapan Allah. Dan kalau engkau sudah mempersembahkan itu, percayakan itu kepada Allah.
Sebab keamananmu bukan ditentukan oleh persembahanmu, tetapi oleh Tuhan. Itulah sebabnya Allah juga berkata, bukan uangmu, kalau saya pakai bahasa sekarang, bukan uangmu yang aku minta, bukan, tapi pribadimu, hubunganmu dengan aku yang dibutuhkan. Nah, kalau kita lihat pernyataan Daud di sini, dia sedang mengumumkan kepada orang pada zaman itu dan kita yang membacanya hari ini, dia ingin supaya kita itu membawa persembahan yang benar, persembahkan yang benar di hadapan Allah. Kira-kira zaman kita sekarang masih boleh nggak seperti mereka? Pagi potong burung merpati, sore potong domba. Ada kan persembahan pagi dan persembahan petang, korban persembahan perdamaian dan lain sebagainya. Bapak Ibu tahu, Paulus sudah mengklaim di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, dia katakan apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang sempurna. Itu adalah ibadah yang sejati. Bapak Ibu, mempersembahkan hidup atau tubuh yang sempurna kepada Tuhan, itu adalah persembahan yang bukan main-main, tetapi itu adalah persembahan yang sangat utuh. Ketika Kain dan Habel, Kain waktu itu memberikan sebagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah yang dia kerjakan, sementara Habel, dia mempersembahkan yang terbaik kepada Allah. Kalau Bapak Ibu baca kitab Kejadian, kenapa Allah bedakan persembahan Kain dan Habel? Kok Habel punya diterima, Kain nggak diterima? Apa perbedaannya? Baca baik-baik ayat itu. Dia katakan Kain itu mempersembahkan sebagian, tapi beda dengan Habel, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Itu perbedaannya. Makanya persembahan Habel diterima oleh Tuhan, persembahan Kain tidak diterima. Tapi Allah juga tidak mengutuk Kain waktu itu. Kain dikutuk karena dia membunuh Habel. Itu yang membuat dia dikutuk oleh Allah. Akhirnya dia menjadi pengembara di seluruh dunia pada saat itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang dimaksudkan oleh persembahan di sini adalah yaitu mempersembahkan persembahan yang benar, yaitu persembahan yang terbaik kepada Allah, yaitu kehidupan yang baik, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu tahu kudus? Kudus itu tidak dimiliki oleh semua manusia. Apapun bentuk manusia itu, tidak ada. Tapi orang yang kudus itu orang yang ditebus oleh darah Yesus. Itulah sebabnya kepercayaanmu jangan sia-sia. Amin. Karena orang yang percaya kepada Tuhan yang dikuduskan. Amin. Orang yang menerima dan percaya Yesus, itulah yang dikuduskan. Jadi kalau kita mengukur kekudusan itu tidak ada yang kudus, itu betul sekali, tidak ada yang kudus di dunia ini. Tidak ada yang benar, tidak ada yang sempurna. Sementara Allah minta kamu harus kudus, kamu harus sempurna. Siapakah orang itu? Orang yang ditebus oleh darah Yesus. Itulah sebabnya percayamu kepada Tuhan, jangan engkau main-main dengan itu, supaya engkau benar-benar kudus. Karena kekudusan kita itu ditentukan kita ada dalam Tuhan atau tidak. Kita bersama Yesus atau bersama yang lain. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita orang percaya, tunjukkan kepercayaan kita itu di hadapan Tuhan dan di hadapan dunia, supaya dunia gentar melihat engkau. Alkitab katakan, siapa yang mengalahkan dunia? Imanmu kepada Tuhan Yesus. Dan kalau engkau berani tunjukkan sikapmu sebagai orang percaya di hadapan Tuhan dan di hadapan dunia, maka dunia itu akan gentar melihat engkau. Mungkin engkau injakan kaki di satu tanah, tanah itu gemetar. Kenapa? Karena engkau orang beriman kepada Tuhan. Karena dunia ini Tuhanlah empunya. Bayangkan kalau Tuhan hadir, orang percaya saja hadir, dunia goncang, gentar. Apalagi kalau Tuhan sendiri. Jadi persembahkanlah persembahan yang benar kepada Tuhan, yaitu hidupmu sebagai orang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Harus itu, jangan main-main. Amin. Jangan main-main. Amin. Ya, karena kalau kita main-main, bukan orang lain, tetangga atau pendeta kita yang rugi, kita sendiri yang rugi. Saya sudah ngomong terus, karena saya juga sedang memicu diri kita. Kemarin kami komsel kaum pria di tempat ini, kami bahas tentang ini, percaya kepada Tuhan. Kita harus jadi orang percaya yang benar, bukan percaya yang tidak benar. Karena banyak orang yang mengaku dirinya percaya kepada Tuhan, tapi tidak betul itu.
Orang yang percaya ada sesuatu yang dia perlihatkan di hadapan Tuhan dan di hadapan dunia, sehingga dia menjadi orang yang baik. Dan dia katakan, persembahkanlah yang benar dan percaya kepada Tuhan. Ketika kita sudah mempersembahkan yang benar kepada Tuhan, kita harus percaya. Jangan sudah persembahkan. Salah satu contoh orang yang tidak percaya, yaitu ketika dia berdoa, dia tidak yakin apa yang dia doakan. Dia bingung, betul nggak ya Tuhan jawab nggak nanti ya? Bapak Ibu, setiap kali Yesus menyembuhkan orang, dia katakan apa? Imanmu yang menyelamatkanmu. Jadi kalau saya mendoakan Bapak Ibu dan Bapak Ibu tidak percaya, nggak jadi itu doa. Karena Alkitab katakan harus dua orang itu bersepakat. Yesus bilang begitu kan, mengajar doa. Dua orang itu harus sepakat. Yang mendoakan dan yang didoakan harus sepakat. Bapak Ibu boleh uji hal ini pulang dari tempat ini. Ujilah. Dua orang, ayo sepakat kita doakan sesuatu, yakin. Lihatlah nanti apa hasilnya. Harus sepakat. Dua orang itu harus sepakat untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Bahkan Alkitab katakan, jika engkau punya iman, iman itu tentang kesepakatan meyakini karya Allah. Gunung pun bisa kau suruh pindah. Bisa. Tapi kan kita tidak perlu mengimani gunung pindah sekarang. Panggil Eksadika apa aja di tempat Pak Hermawan. Pak Hermawan pindah gunung itu, timbun tanah yang di depan sini. Ini masih kosong. Yang kita perlu adalah gunung masalah yang menghantam kita setiap hari, sehingga kita itu kerdil. Aku udah kerdil Pak, aku tumbuh besar. Ya, tapi pemikiran kita kadang kerdil, diperbudak. Dan kita boleh mengevaluasi diri, apakah saya orang Kristen yang merdeka atau Kristen terjajah atau diperbudak. Kalau kita mengutamakan Tuhan di hidup kita, saya pastikan kita itu orang Kristen yang merdeka. Itulah yang saya maksud. Kenapa? Karena semua yang kau cita-citakan ada di dalam pribadi yang kepadanya engkau meninggalkan banyak hal dan beribadah, menyembah dan melayani Dia. Itulah pribadi yang menjamin hidupmu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya kedaulatan kebesaran Tuhan. Kami tahu tidak ada satu apapun yang dapat menggugat Allah dan Tuhan yang kami sembah. Dan kami percaya semua keputusan, pilihan yang sudah Engkau tetapkan, tidak ada satupun yang bisa membatalkan, menggagalkan itu. Termasuk Engkau sudah menetapkan kami sebagai orang yang Engkau kasihi, orang yang Engkau tebus, orang yang Engkau ambil menjadi milik kepunyaanmu. Kami percaya hal ini pun ya Tuhan tidak dapat digagalkan oleh apapun, oleh siapapun. Oleh sebab itu kami percaya dan kami menaruh hidup kami, keluarga, pekerjaan, semua yang ada pada kami ke dalam tangan Tuhan. Sebab di dalam Engkau semuanya ini aman. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Dan kami berdoa biarlah rencana mulia dari Allah itu nyata melalui hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan, tidak satupun dari kami yang ada dalam ruangan ini yang dilewatkan oleh kebenaran yang memerdekakan ini. Supaya ketika kami pulang dari tempat ini, kami tahu bahwa Tuhan menjamin damai sejahtera kami. Kami tahu bahwa Tuhan menjamin keamanan kami. Semua yang kami cita-citakan, Allah jamin itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu terbatas ya Tuhan. Hamba berdoa biarlah Roh-Mu yang tidak terbatas, yang tidak dibatasi oleh apapun, bahkan oleh waktu. Biarlah Roh itu terus berbicara kepada setiap pribadi kami, supaya di segala waktu dan keadaan kami mendengar suara Tuhan yang menuntun, membimbing, mendidik, mengajar kami, supaya kami tidak keluar dari rencana-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati kami semua yang ada dalam ruangan ini, supaya kami pergi menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.